Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, ya Alim, ya Razzaq, ya Karim. Iftah hada futuhal arifin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala nikmatnya kepada kita sehingga kita diberikan kesempatan untuk mengikuti kajian pada malam hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Allah. Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita selaku umatnya diberikan kemudahan untuk mendapatkan manfaat dari Nabi Muhammad di yaumul kiamat. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Dewan Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan Al-Qalam Cirebon, yang kami hormati Pak Ustadz Mujahid Abdul Jabbar LC, yang pada kesempatan kali ini akan menjadi guru kita, Ustadz kita semua, pemateri kita yang Masya Allah luar biasa, dengan tema keajaiban sedekah untuk menarik rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Jadi kajian kali ini Bapak Ibu kita tentang rezeki lagi ya. Ayo kita belajar bareng-bareng, semangat lagi. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini diberikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah SWT. Baik, kita mungkin bisa langsung saja ya kepada materinya. Kebetulan Ustadz Mujahid sudah hadir nih. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana kabarnya nih? Suaranya nggak ada Ustadz. Punten. Suaranya Nah, sudah tes. masuk. Ya, masuk. Baik, jelas suaranya. Nggih, jelas Ustadz. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadz Mujahid? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Kita bertemu lagi ya di kajian Rumah Hijrah dengan tema sedekah nih Ustadz. Baik, sudah siap Ustadz untuk materi pada malam hari ini? Ya Allah. Insya Allah. Baik, untuk materi kita kewajiban sedekah untuk menarik rezeki dari area yang tidak terduga-duga, kami persilahkan kepada guru kita Ustadz Mujahid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Billahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك نستغفرك لذنوبنا ونسألك رحمتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji, segala syukur kita panjatkan kepada Allah. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua dalam rangka kita diciptakan di dunia ini adalah untuk beribadah. Salawat beriring salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana di bulan ini masih kita berada dalam bulan yang mulia, bulan Rabiul Awal, di mana manusia paling mulia, manusia sempurna di atas muka bumi ini dilahirkan. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam kajian malam hari ini dengan tema tentang sedekah, di mana kalau kita mendengar tentang kalimat sedekah, barangkali ada pertanyaan di antara kita. Apakah sama antara sedekah dan infak? Kalau kita bisa membedakan antara sedekah dan infak, akan muncul di benak kita antara umum dan khusus. Sodakoh atau sedekah yang kita kenal dengan istilah tersebut lebih umum maknanya, definisinya, jika kita menelisiknya dari sudut pandang syariat. Sodakoh itu bisa berupa amalan, juga bisa berupa harta. Tersebut salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Nabi. Ketika itu beliau sedang meluapkan kegundahannya, di mana orang-orang yang berjuang bersama sahabat tersebut ada perbedaan status. Di sini spesifiknya status ibadah. Ya Rasulullah, kata, zahaba ahlud duthuri bil ujur. Itu orang-orang kaya itu memborong semua pahala. Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat sama dengan kita sholat. Wa yasumuna kama nasum. Dan mereka berpuasa juga sama seperti kita berpuasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Ini yang membedakan. Ada gap. Sedangkan mereka bersedekah dengan kelebihan hartanya. Dalam artian di sini, sahabat yang bertanya itu adalah dalam strata sosialnya tidak lebih makmur daripada sahabat yang beliau irikan. Karena ada perbedaan status di masyarakat. Bedanya dengan kita seperti itu. Kalau sahabat dulu nggak mau kalah dengan yang kaya untuk bersedekah. Kalau kita nggak mau kalah dengan yang kaya untuk memiliki barang-barang yang berharga atau dalam mendapatkan status di mata masyarakat. Nah, ini yang perlu kita pelajari dari para sahabat. Dan yang penting untuk kita ketahui dari perbedaan antara infak dan sodako. Saya kembali lagi dalam hadis yang saya sebutkan tadi. Dhahaba ahlud duthuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim.
Sedangkan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Kita nggak ada lebih, pas-pasan. Kecukupan juga alhamdulillah. Kurang-kurang malah. Itu barangkali di belakangnya seperti itu. Kemudian Nabi menjawab dengan penuh ketenangan. Menjawab dengan pertanyaan kembali. Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tatasaddaqun, atau dalam riwayat ma tasaddaqun. Apakah Allah tidak memberikan fasilitas bagi kalian, sesuatu yang bisa kalian sedekahkan? Inna bikulli tasbihatin sodaqoh. Setiap tasbihmu adalah sodaqoh. Wa kulli takbiratin sodaqoh. Setiap takbirmu adalah sodaqoh. Wa kulli tahlilatin sodaqoh. Setiap takbirmu, tahlilmu adalah sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sodaqoh. Dan, nah ini khusus bagi bagi yang sudah menikah, dan insya Allah di sini rata-rata sudah menikah. Dan di dalam kemaluan kalian terdapat sodakoh. Nah, ini kan, loh, jangankan kita, sahabat tersebut balik nanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Apa iya ya Rasul, seseorang mendatangi syahwatnya bisa dapat pahala? Pertanyaan yang polos tapi benar ini. Ya, ya Rasul, seseorang mendatangi syahwatnya, kok bisa dapat pahala? Nabi kembali menjawabnya dengan pertanyaan. Ara'aita, bagaimana pendapatmu jika menempatkan sesuatu di tempat yang haram? Akana alaihi wizrun, apakah akan berdosa? Ya, meletakkan segala sesuatu di tempat yang tidak boleh, dapat dosa nggak kira-kira, kata Nabi. Sebelum sahabat itu menjawab, ditimpali jawaban lagi oleh Nabi. Begitu juga, idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Jika sesuatu ditempatkan di tempat yang halal, boleh, maka kana lahu ajrun. Dia akan mendapatkan pahala. Artinya ada pahala dari amalan dia tersebut. Nah, ini bangunan pemahaman pertama kali yang harus kita bedakan di antara sodakoh dan infak. Nah, sekarang infak. Apa itu infak? Infak adalah sesuatu yang harus dikeluarkan dari seorang muslim, ya, khusus ya, seorang muslim, seorang mukmin yang berupa harta. Kita harus mengeluarkan harta jika itu akan dikategorikan sebagai infak atau nafkah. Ketika kita berinfak, harus berbentuk harta, baik itu uang, barang, maupun tenaga yang ada nilainya. Seperti itu. Maka ada istilah mencari nafkah. Dan bagaimana amalan infak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang berinfak, akan dilipat gandakan, ya, sebagaimana perumpamaannya kamatsali habbah, seperti satu butir bibit biji, ambatat sab'a sanabil, yang tumbuh 7 cabangnya, ya. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Di dalam 10 di dalam eh, setiap cabangnya tersebut terdapat mi'ah, 100 cabang, 100 biji, ya. Artinya ketika kita berinfak, sekali berinfak, terutama yang mukhlisan lahuddin,
dengan keikhlasan, maka seperti kita menanam satu benih yang tumbuh 7 cabang atau 7 ranting, di setiap cabangnya, di setiap rantingnya terdapat 100 buah hasil dari nafkah atau infak tersebut. Sahabatku, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa tandanya ketika Allah menetapkan antara dan sodakoh ini menjadi pemahaman dan amalan yang salah satu amalan yang terbaik yang dilakukan oleh seorang muslim, seorang mukmin. Hikmahnya adalah bagaimana kita ketika ketika punya uang, kita bisa bersedekah, kita bisa berinfak. Ketika tidak punya uang, tetap kita bisa melaksanakan amal kebaikan, yaitu dengan sedekah. Sedekah itu senyum saja sedekah. Tumitul adza anit thoriq, memindahkan sampah, memindahkan beling kaca dari jalanan umum, atau khawatir akan mengenai muslim yang lainnya, atau khawatir mengenai orang lain siapapun itu merupakan sedekah. Artinya ada alternatif kita untuk beramal soleh, dan tidak ada alasan satupun sekecil apapun untuk kita meninggalkan antara infak dan sedekah ini. Kemudian bangunan pemahaman yang harus kita eh, jadikan dasar adalah bagaimana ketika kita melaksanakan sodako, kita melaksanakan infak, yang harus diperhatikan adalah bukan jumlah besar atau kecilnya kita memberikan sesuatu. Tapi yang paling mendasar adalah niat kita untuk apa. Kalau niat kita mukhlison lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah Ta'ala, pastilah tidak akan meminta timbal balik dari Allah Ta'ala. Karena Allah akan memberikan lipatan-lipatan tersebut. Andai kata kita hanya meminta keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita meminta kelipatan, ya memang tidak ada salahnya. Tapi jangan sampai kita menyesal bahwasanya setelah dilipat gandakan pahala atau balasan tersebut di dunia, kita sudah tidak akan lagi mendapatkannya di akhirat. Ya, jangan sampai menyesal. Ya. Karena al-jaza'u min jinsil amali. Ya, ini ada dalam kaidah tadabbur hadis, itu ada kaidah al-jaza'u min jinsil amali. Balasan itu sesuai dengan jenis amalnya. Kalau kita menginginkan balasan yang besar, maka amal kita harus besar. Kalau kita beramal sedikit, ya balasannya sedikit. Tapi bisa dibesarkan dengan niat sesuatu yang kita berikan yang sedikit itu, dan sesuatu yang besar bisa dikecilkan, dikerdilkan dengan niat. Ini yang pertama kali harus kita bereskan, niat kita. Jangan sampai niat kita ingin hubbus syuhrah, ingin terkenal, ingin mendapatkan pujian dari orang. Akan dapat, tapi ya sudah. Setelah itu keutamaan ukhrawi, keutamaan akhiratnya tidak dapat. Ya, ini. Tetapkan niat kita ketika bersedekah, ketika berinfak, lillahi ta'ala. Dalam bulan yang suci ini, bulan Rabiul Awal, kita dihadirkan dengan perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi
wasallam. Nah, di sini setiap perayaan ada berkat biasanya. Nah, disinilah kita bisa belajar latihan untuk memantapkan niat kita lillahi ta'ala. Di samping kita merayakan Maulid Nabi ini, tujuannya adalah karena memuliakan Nabi. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita dan kita menjadi umatnya. Semua hal ini mulia karena Nabi. Tapi jangan sampai ketika kita bersedekah, ya, memberikan berkat di Maulid Nabi ini, kita menginginkan, ya, menginginkan lipatan yang lebih besar dari manusia. Ya. Jangan sampai itu. Lipatan yang lebih besar dari manusia. Tidak. Tapi yang kita harus kondisikan adalah ekspresi cinta kita yang tanpa syarat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengeluarkan dana 30 juta, 50 juta, 100 juta. Karena ini ekspresi cinta saya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan besarnya rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebesar ini bagi kami tidak ada apa-apanya dibanding rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu diutusnya Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Nah, ini yang harus jadi bangunan pemahaman kita masuk ke dalam niat suci itu. Niat karena Allah Subhanahu wa taala dan ekspresi cinta kita kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang tanpa syarat, maksudnya tidak menginginkan lipatan-lipatan di dunia, tapi lebih memprioritaskan lipatan-lipatan di akhirat. Yang pertama. Yang kedua, ketika kita sudah menginginkan atau meniatkan sedekah atau berinfak, jangan sampai kita salah kepada siapa harus kita berikan. Ya, ini kadang kita salah. Kalau dalam bahasa Jawa itu ada istilah nguyahi segoro. Ada istilah, cek suaranya sudah jelas? Jelas Ustaz. Ya. Di dalam bahasa Jawa itu ada istilah nguyahi segoro. Istilah nggaremin laut. Artinya, jangan sampai salah kita memberikan sedekah. Jangan sampai salah kita memberikan infak kepada orang yang sejatinya bukan prioritas yang harus kita berikan. Siapa itu yang harus kita berikan itu? Wa ati dzal qurba haqqahu. Itu dulu. Berikanlah dzal qurba, kerabat kita yang paling dekat dengan kita. Ya, saudara kita, tetangga kita, karib kerabat kita. Itu dulu yang kita bereskan. Satu, itu wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina. Dan orang miskin. Siapa orang miskin itu? Orang miskin adalah orang yang perlu dikasihani. Ya. Siapapun yang perlu dikasihani. Mau orang kaya, kalau dia orang berada, dia tidak bisa melakukan apa-apa dan perlu dikasihani. Ini namanya miskin. Wabanas sabil. Dan orang yang ada dalam perjalanan atau bisa dikatakan ya dia terputus dengan hartanya, luntang-lantung, terputus dengan keluarganya, ya tidak punya sanak famili. Nah, ini Ibnu Sabil. Ya. Kalau sudah tiga ini kita prioritaskan, dzal qurba kerabat, ya, wa ati dzal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil. Ya. Ini kalau tiga ini sudah kita berikan, maka 4, 5, 6 silahkan.
Ya, yang penting kita eh, prioritaskan 3 golongan ini terlebih dahulu untuk kita berikan infak maupun sedekah. Ya, jangan sampai kita juga berlebihan dalam bersedekah. Ya, masih dalam poin yang kedua ini. Kepada siapa kita memberikan sedekah itu. Kalau kita berlebihan dalam sedekah, nanti kita akan menanggung rasa malu di antara masyarakat, di antara manusia. Karena apa? Seolah kita tidak memperhatikan diri kita sendiri atau memaksakan kehendak. Tidak boleh itu. Ya. Jangan sampai kita memaksakan kehendak kita, kemampuan kita untuk memaksakan diri bersedekah. Kita nggak punya uang, ngutang untuk sedekah. Biar masih dikira ya orang yang berkecukupan dan bisa memberi atau tangan di atas lebih baik dari tangan yang di bawah, tapi tidak mengetahui hakikat dari keadaannya sendiri sehingga memaksakan kehendak. Yang seperti itu bisa dipastikan niatnya adalah untuk menjaga reputasi. Kalau sudah menjaga reputasi, bukan ridho Allah lagi yang dicari, tapi bagaimana mempertahankan mukanya, image-nya di hadapan masyarakat. Malu kalau nggak ngasih, malu kalau dikatakan sudah bangkrut, malu dikatakan kalau sudah miskin, butuh dibantu sekarang. Ya, malu kalau minta sekarang, biasanya ngasih. Maka ini kadang menjadi penyakit masyarakat sehingga mendorong dirinya untuk berhutang. Ya, seperti itu. Yang kedua. Yang ketiga, yang penting untuk kita perhatikan adalah apa yang tidak boleh kita sedekahkan. Ya. Ini masuk ke dalam komoditi atau barang apa yang tidak boleh kita sedekahkan. Yang tidak boleh kita sedekahkan itu jelas barang-barang yang berasal dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti bagaimana kita bersedekah dengan hasil judi. Wah, ini nggak boleh. Bahkan bersedekah dengan hutang yang sejatinya kita membutuhkannya. Itu pun tidak boleh. Karena apa? Ya kita masuk ke dalam poin kedua tadi, ya, memaksakan kehendak untuk bersedekah dan akan menggeser niatnya. Yang digunakan untuk sedekah harus barang-barang yang halal, uang yang halal, sedikit maupun banyak, yang penting halal. Dan harus memperhatikan kewajiban terlebih dahulu, baru memperhatikan yang sunnah. Nah, nafkah bisa wajib. Ya. Nafkah itu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Kalau sedekah itu adalah sunnah. Nah, ini harus diperhatikan. Nafkah yang wajib seperti apa? Nafkahnya seorang suami kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Nafkahnya seorang anak laki-laki kepada ibunya jika orang tuanya atau ayahnya sudah tidak ada. Ya. Kemudian ya, nafkah eh, seorang domin, ya, penjamin kepada anak-anak yatim, ya, maka ini dikategorikan sesuatu yang wajib. Kalau sodakoh, sodakoh sunnah, maka jangan sampai kita menukar antara yang wajib dan yang sunnah, sehingga menggunakan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersedekah. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, hasil judi online, ya, misalkan digunakan untuk sedekah, ya, digunakan untuk memberi nafkah,
yang mana niatnya memang bagus. Niatnya seolah-olah bagus. Ini adalah kewajiban saya menafkahi, tapi caranya batil. Ini namanya seperti mencuri, ya, seperti mencuri tapi didahului dengan bismillah. Bismillah, saya mencuri, congkel, tek, ambil 100 juta aja dah. Ya, saya sisakan 1 miliar. Ya, tapi bismillah, setelah dapat bilang alhamdulillah. Ini yang diingat adalah kata-katanya, tapi tidak mengingat Allah sama sekali. Ya, itu sama saja hanya mengingat kata-katanya, tapi tidak mengingat Allah sama sekali. So, mengingat keberadaan Allah, ya, mengawasi seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka tiga hal ini yang penting untuk kita camkan sebelum kita bersedekah. Ya. Sebelum kita bersedekah harus kita camkan terlebih dahulu. Niat yang suci, kemudian kepada siapa kita berikan sedekah tersebut, kemudian harta yang bagaimana yang kita persiapkan untuk bersedekah dan berinfak tersebut. Jika tiga ini sudah beres, maka insya Allah sedekah bisa mendatangkan pahala baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia kita mendapatkan keutamaan. Ya, keutamaan seperti apa contohnya? Keutamaannya adalah kemuliaan di antara manusia. Orang yang pandai bersedekah, orang yang pandai berinfak, itu salah satu di antara dua golongan manusia yang boleh kita iri kepadanya. Ya, bisa dikatakan bahwasanya la hasada. Ini dalam hadis la hasada illa fitnataini. Tidak boleh ada hasad atau dengki kecuali pada dua golongan ini. Yang pertama adalah rajulun atahullahul qur'ana wa huwa ya'maluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Seorang laki-laki, ya, atau seseorang yang Allah anugerahkan Al-Quran dan dia mengamalkannya sepanjang siang, sepanjang malam. Dan yang kedua adalah rajulun atahullahu malan, yang dianugerahkan oleh Allah harta. Wa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Bersedekah atau menginfakkannya sepanjang siang, sepanjang malam. Ya, ini keutamaan di antara manusia. Nah, di dalam keutamaan ini kita punya strategi, punya thariqahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para saudara-saudari di sini, kalau punya harta, punya pemasukan, sisihkan pemasukan kita ini untuk dikhususkan sedekah, dikhususkan untuk infak. Dan buat satu mablag atau satu jumlah ini, ya, untuk hari ini dipisah menjadi dua bagian. Ini seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam melaksanakan amal sodakoh, infak, yaitu membagi dua dalam jumlah sedekah pada hari tersebut, yang disedekahkan pada waktu pagi dan disedekahkan pada waktu malam. Sehingga, ya, disinilah mendapatkan keutamaan ana al-laili wa ana an-nahar. Ya, sepanjang siang, sepanjang malam dia mensedekahkan hartanya. Misalkan kita punya alokasi dana 1 juta untuk khusus sedekah tanpa syarat. Ya, sedekah tanpa syarat ini ya sudah, kasih siapa saja. Ya. Pernah nggak ini para bapak ibu yang dirahmati oleh Allah nih? Pernah tidak, ya, kita menyisihkan harta kita untuk sedekah infak tanpa syarat? Contoh tanpa syarat tuh. Kita menyediakan tumpukan uang yang sudah kita set untuk sodakoh infak. Siapa saja yang kita temui dan kita niatkan lillahi ta'ala, kita kasih tanpa syarat, tanpa wah ini udah kaya atau belum ya,
Wah, ini kalau saya ngasih, kalau ada yang ngasih 100 orang di hari ini, coba ya. Coba kalau saya ngasih 5.000, hari ini ada yang ngasih 100 orang, 5.000 kali 100. Nah, langsung otak pedagangnya main. Ya, akhirnya 5.000 itu tidak jadi dikasih karena ulahnya sendiri, karena pikirannya sendiri, maka sudah menghalangi ribuan pahala, ya, ratusan ribu pahala oleh karena ulahnya sendiri. Maka jangan sampai kita tidak memiliki settingan sedekah tanpa syarat. Justru itu yang harus kita perbanyak. Ya, sedekah tanpa syarat ini kita menggunakan jumlah tertentu. Siapa aja kasih, ya. Orang apa yang kita lihat eh, perlu dikasihani tadi, wal miskin, orang yang perlu dikasihani kita kasih aja. Tidak usah mikir yang aneh-aneh. Tidak usah dilipatkan. Misalkan orang miskin bawa karung, bawa tas, apa ya, bawa kain di situ. Wah, ini jangan-jangan di dalam karungnya ini ya isinya puluhan juta, 70 juta, ya ratusan juta. Walaupun ada ya pernah tergap ya, itu pas dilihat ada rekeningnya. Subhanallah. Terus ke bank ya, oh, tumpukan uang itu dimasukkan ke dalam rekeningnya. Ada kan seperti itu. Tapi biarlah itu menjadi urusan dia kepada dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita adalah memberikan itu. Ya. Urusan kita selesai ketika kita sudah memberi itu tanpa syarat. Tanpa syarat dan kita meniatkan mukhlisan lillahi ta'ala. Pernahkah kita sudah melakukannya? Nah, maka kalau belum sering melakukannya, ayo ya saya kampanyekan ini ya, untuk kita membagi harta kita. Ya, misalkan punya 100.000, jadikan 5.000, 5.000, 5.000 ke pom bensin. Tukar dong, ini 5.000-an. Dan sedekah tanpa syarat. Siapa aja kasih 5.000. Pak, 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 pak. Ya. Ada siapa di jalan? Kasih, 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 kasih. Seperti itu. Lillah. Ya. Nah, ini yang harus diperbanyak. Inilah yang membuat sahabat itu iri. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Ya. Maka kita jangan sampai bersedekah tapi tidak berstrategi dalam sedekah tersebut. Ya, 100.000 langsung kasih ke satu orang. Jangan. Ya, tapi kalau punya 100.000, 100 biji ya nggak apa-apa. Itu kasih satu orang, kasih, 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 kasih seperti itu. Ya, lebih banyak lebih lebih baik. Ya, seperti itu. Nah, maka ini kita akan mendapatkan keutamaan, kemuliaan di hadapan manusia. Kemudian kita akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tadi pahala yang sudah akan dilipat gandakan bagi kita semua dan tidak akan dikurangi sedikit pun. Ya, ya ibadi. Ini dalam hadis qudsi yang panjang sekali. Innama hiya a'malakum. Uhsiha lakum. Thumma uwaffikum iyyaha. Faman wajada khaira falyahmadillah. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Ini kata Allah dalam hadis qudsi. Wahai hambaku, ini dia amalan-amalan kalian. Aku jaga untuk kalian semua. Ya. Kemudian aku balas amalan-amalan tersebut sesuai dengan yang kalian niatkan, sesuai dengan yang kalian perbuat. Barang siapa yang mendapatkan balasan kebaikan, maksudnya adalah surga, falyahmadillah, maka bersyukurlah. Waman wajada ghaira dzalika, kalau dapat yang selain itu maksudnya neraka. Aduh ya Allah, nggak enak sekali. Ya, ternyata sedekah yang selama ini zong. Apa? Dikeruhkan dengan niat. Niatnya bukan karena Allah. Aduh, sayang sekali. Ya. Fala yalumanna illa nafsah, kata Allah. Jangan menyalahkan kecuali salahkanlah diri sendiri. Itu tadi yang seperti saya sampaikan, bahwasanya ketika sedekah, infak, janganlah janganlah bersyarat.
harus memperbanyak yang tanpa syarat. Biar Allah pun tidak memberikan syarat dalam membalas seluruh amal kebaikan kita. Repot kalau sudah sampai penghitungan akhirat nanti, ya kita diajukan syarat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dulu kamu di dunia mengajukan syarat, so sekarang syaratku kata Allah. Berani atau tidak kita? Tidak akan berani. Dari mana kita mendapatkannya lagi? Nah, disinilah penyesalan terbesar manusia. Ya, di dalam ayat Al-Quran, ya, eh, ada satu ayat di mana menjelaskan tentang penyesalan orang yang ketika sudah mati, kemudian menginginkan untuk dikembalikan lagi. Ya Allah, andai kata kematian ini bisa diperlambat atau saya dikembalikan lagi ke muka bumi, ya, dikembalikan lagi eh, ke dunia, maka yang dilakukan apa? Ya, di dalam eh, surah Al-Munafiqun, ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian dari apa yang telah kami berikan kepada kalian. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Sebelum mendatangi salah satu di antara kalian, yaitu kematian. Fayaqula, kemudian setelah mati, ya, akan mengatakan seperti ini. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabb, andai kata engkau akhirkan ajal ini, ya, sebentar saja. Ya Allah, nelongso sekali kalau kayak gitu ya. Sebentar saja ya Allah, bentar aja. Apa yang dilakukan? Fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Pasti aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang soleh. Orang yang soleh itu apa? Soleh itu bukan ahli ibadah, bukan. Soleh itu adalah relevan. Soleh itu pantas. Orang punya uang ya pantasnya ngasih. Orang tidak punya uang ya pantasnya dikasih. Ya, orang yang eh, tidak berkecukupan, ya pantasnya memberi. Orang yang kekurangan ya pantasnya menerima. Nah ini, yang dikasih ajal ini pada mengharap ya Allah bentar saja, ya tunggu sebentar saja, saya akan bersedekah dan saya akan menjadi orang yang soleh. Bisa nggak kita, ya, merencanakan sebelum akhir hayat kita yang tidak tahu kapan ini, merencanakan harta kita jangan ada yang ditinggalkan berupa warisan. Nah ini kajian yang yang lebih tinggi lagi. Bagaimana kita merekayasa harta kita jangan ada yang diwariskan atau maksudnya jangan ada yang ditinggalkan. Kenapa ilmu waris, ya, ilmu faraid itu adalah ilmu yang pertama kali dicabut di muka bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya adalah ini, biar manusia tidak meninggalkan harta, ya, biar harta manusia itu ya nggak bisa dibagi lagi. Bisa nggak kira-kira kita mempersiapkan itu? Ketika menjelang kematian, harta yang kita miliki sudah beres tuntas. Kita tidak membawa harta lagi ketika mati. Ya, ketika punya aset ya 20 miliar.
buat dihadiahkan untuk istri segini, kemudian dihadiahkan kepada anak segini, 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 ya, sampai habis tidak punya apa-apa, atau hanya untuk ya eh, apa bertahan hidup seberapa lama saja, ya, karena asetnya ini sudah diwakafkan, diberikan, dihibahkan seperti itu. Bisa nggak kira-kira itu? Itulah maksud dari fa'as-saddaqa wa akum minas solihin. Pasti akan aku sedekahkan itu harta-hartaku. Karena apa? Aduh, dibawa mati. Ada hutang dibawa mati. Ada janji dibawa mati. Ya Allah, ada harta ya, seolah-olah dibawa mati. Wah, ini seharusnya harta ini sudah dikasih ke saya. Waktu itu bapak saya sudah menyampaikan secara lisan, ini untuk si ini untuk si ini. Ya, ternyata meninggal duluan sebelum apa? Sebelum benar-benar diberikan. Ya akhirnya jadi sengketa. Akhirnya pecah keluarga. Akhirnya saudara saling bermusuhan. Akhirnya, waduh, saling berebut aset. Ya, perpecahan di mana-mana. Ketika faraid atau ilmu waris sudah dicabut, disitulah kita bersiap untuk kiamat kubro. Nah, maka disitulah adanya penyesalan kita meninggalkan banyak harta. Tirkah ya. Tirkah itu harta yang belum sempat dibagi, ya, dan kita tinggalkan ketika kita mati. Saya, ya mbah-mbah saya yang laki-laki, ya Mbah Kakung, ya, alhamdulillah eh, mereka ini adalah para kiai. Yang saya ketahui dari mbah-mbah saya, ketika meninggal tidak meninggalkan harta apapun, tapi meninggalkan ilmu, meninggalkan meninggalkan kitab seperti itu. Nah, maka saya ambil ilmu ini dari mbah-mbah saya dan harus saya sampaikan kepada ya, eh, para hadirin sebagai dakwah. Bagaimana kita merekayasa harta kita sebelum mati itu kita sedekahkan, kita berikan, kita serahkan agar mati tidak membawa tirkah tersebut, tidak membawa harta-harta tersebut, tapi sudah kita serahkan. Ya, bentuknya infak, sodakoh, wakaf, zakat dan lain sebagainya. Maka itu akan utuh ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Ya, dengan janji Allah, innama hiya a'malakum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah, di hadis qudsi yang saya jelaskan tadi. Kesimpulannya, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memperbanyak sedekah. Marilah kita memperbanyak infak. Marilah kita memperbanyak membantu orang lain. Silakan manajemen diri kita dalam berinfak, yaitu dengan harta, ya, dengan menyisihkan pemasukan kita, kemudian eh, memberikan apa yang bentuknya harta, ya, kepada orang lain, kerabat dulu, kemudian orang miskin, kemudian ibnu sabil, ya. Ini yang harus kita perhatikan terlebih dahulu, dan kemudian kita memperbanyak sodakoh sebagai amalan madal hayah atau amalan sepanjang masa yang bisa kita lakukan, yaitu dengan senyum adalah sedekah. Kemudian kita mengangkatkan apa? Mengangkatkan barang yang milik orang lain untuk dinaikkan ke kendaraannya, itu sedekah. Mendamaikan dua orang yang bertikai, sedekah. Ya. Kemudian apa? Memberi ya tanpa syarat, itu adalah sedekah, itu adalah infak. Maka kita bangun kebiasaan baik ini, kemudian kita ciptakan
eh, pahala-pahala yang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan biarlah lipat gandaan tersebut kita terima nanti di akhirat, dan jangan berharap lebih untuk dibalas di dunia. Karena selebih-lebihnya, sebanyak-banyaknya balasan Allah Subhanahu wa taala di dunia, kita hanya bisa menikmatinya dengan satu piring, dengan satu pakaian, dengan satu bantal, dengan satu kasur, dengan satu kendaraan, dengan satu kamar, dengan satu apa dengan satu apapun lah kita sebut, ya. Kita tidak bisa menggunakan satu ini dalam satu waktu, ya. Maka sebanyak apapun balasan Allah di dunia, pastilah kita tidak akan bisa menikmati semuanya. Dan biarlah pahala atau balasan tersebut kita simpan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, membawa pahala yang utuh, dan kita dimasukkan ke dalam tempat di mana kebaikan itu berkumpul, yaitu jannahnya. Wallahu alam, barangkali ini dulu ya materi dari saya. Barangkali nanti ada pertanyaan, ya, kita bisa diskusi, tanya jawab, dan insya Allah bisa memicu diri kita untuk lebih semangat lagi bersedekah tanpa syarat, infak tanpa syarat, sebanyak apapun, ya, dan kita rekayasa sedekah kita ana al-laili wa ana an-nahar, sepanjang siang, sepanjang malam, dan kita insya Allah nanti bisa meraup keuntungan lebih besar di akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada moderator yang budiman. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustadz Mujahid ya atas materinya yang luar biasa ini. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke sesi berikutnya ya, yaitu sesi pertanyaan atau diskusi. Nah, ini ada yang nitip pertanyaan Ustadz di kolom chat langsung ini. Mohon izin dibacakan ya Ustadz. Afwan, nitip pertanyaan Ustadz. Sedekah di waktu pagi dan sedekah di waktu malam. Kira-kira jam di waktu pagi itu jam berapa dan malam itu di jam berapa? Dan jika sedekahnya secara online atau transfer itu bagaimana Ustadz? Baik, mangga mungkin bisa langsung dijawab dulu ya Ustadz Jahid. Baik, ya. Salah satu amalan yang terbaik, ya, adalah sedekah yang disampaikan atau diberikan ketika pagi, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan dan mendoakan bagi umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah bagi umatku di pagi harinya. Pagi hari ini kapan? Ya, kalau subh, ya, pagi itu dalam bahasa Arab itu eh, apa? Istilahnya subh, pagi. Maka yang paling baik adalah ketika terbitnya matahari sampai, ya, sampai waktu datangnya sholat zuhur. Ya. Ini waktu yang terbaik ya dalam kita bersedekah. Itu yang masuk dalam kategori subh. Ya. Walaupun nanti ketika kita masuk waktu duha, ya, duha itu waktunya adalah ketika matahari sudah naik sampai sebelum zuhur. Maka ini adalah waktu yang terbaik untuk kita bersedekah. Kalau waktu malam hari, ya silakan. Malam hari itu dari terbenamnya matahari, ya, sampai terbitnya waktu waktu subuh. Maka di sini
dalam membagi sedekah kita pagi dan malam hari, ya, di waktu-waktu tersebut silakan mau awal waktu, tengah waktu, kemudian akhir waktu, ya, itu punya keutamaan, ya, dan semuanya baik. Kalau dalam sholat, ya, dalam sholat ketika kita mengerjakannya di awal waktu itu afdol, ya, di awal waktu, di tengah waktu baik, kemudian di akhir waktu masih ada kebaikan di situ selama, ya, kita melaksanakannya dengan baik dan tidak karena melalaikan sholat tersebut. Begitu juga sedekah. Awal waktu itu baik, kemudian di tengah waktu itu baik, kemudian di akhir waktu itu baik. Cuma bedanya yang sholat itu wajib, yang sedekah itu sunnah. Ya. Maka kalau kita memperbanyak ini, memperbanyak di waktu ini, syukur-syukur ya di awal waktu, tengah waktu, kemudian akhir waktu kita sedekah terus. Maka itu kita punya strategi untuk membagi waktu-waktu tersebut. Pagi, ya, eh, di awal waktu, tengah waktu, kemudian akhir waktu, malam di awal waktu, tengah waktu, kemudian di akhir waktu. Kemudian tadi eh, pertanyaan lagi, jika sedekahnya secara online transfer, bagaimana? Sah-sah saja asalkan memenuhi syarat, ya. Syarat eh, apa yang telah ditentukan oleh syariat, yaitu dalam fikih muamalat. Di sini kan ada akad. Dalam transfer kan ada akadnya. Ya, misalkan saya transfer untuk sedekah senilai 50.000. Kalau misalkan ada biaya admin 2.500 maupun 6.500, maka harus diperjelas akadnya. Imma kita yang menambahkan 2.500 atau 6.500 ini sehingga sedekahnya utuh 50.000, atau kita jelaskan kepada sang penerima sedekah, ya, infak, ini saya mensedekahkan 50.000, ya, dan biaya admin ini eh, kami serahkan sepenuhnya kepada eh, apa admin atau kepada sang penerima sedekah, seperti itu. Syukur-syukur yang menerima sedekah tidak mempermasalahkan itu. Nah, itu harus jelas akadnya. Ya, yang paling baik adalah kita kalau mensedekahkan 50.000, kan biasanya ada ini ya, ada dalam dalam kampanye sedekah itu ada 50.000, 10.000, atau ada yang tanpa syarat. Ya, berapa saja, silakan. Maka kalau online ini yang paling baik adalah tanpa syarat. Ya, artinya tidak dinominalkan. Kalau 50.000 nanti biaya admin kepotong 2.500. Ya, kalau ditentukan setiap orang dipotong 2.500 atau 6.500. Ya, kan biasanya eh, semuanya dipukul rata, dimasukkan, kemudian diambil dalam satu waktu. Itu pun ada akad lagi, ribet, ya. Makanya harus tanpa syarat di situ. Atau sama-sama tahu, oh ya sudah, kalau misalkan sedekah, ya sudah 50.000 ya kasih 50.000, biaya admin ya sama-sama tahu. Ya tidak apa-apa, asalkan sama-sama tahu dan tidak ditagih nantinya. Ya, kalau ditagih ya berarti itu ada sistem yang harus diperbaiki tentang fikih muamalatnya, tentang akadnya. Tapi secara umum transfer atau sedekah secara online boleh-boleh saja. Seperti itu. Nggih, terima kasih Ustaz.
Ini di kolom chat ada yang bertanya lagi, Ustaz. Ya, Ustaz, sedekah tanpa syarat itu bisa dalam bentuk yang lain nggak, Ustaz? Selain uang. sangat bisa, ya, sangat bisa. Sedekah tanpa syarat itu ya kita memberikan motivasi senyuman kepada orang lain sampai orang lain itu eh, termotivasi dan semangat melihat senyuman kita, ya. Tapi jangan disalahgunakan, ya. Biar cewek tertarik sama kita, kita senyumin. Nah, gitu. Jangan, itu bukan sedekah, tapi itu nafsu yang ditunggangi oleh syaitan. Ya. Maka sedekah tanpa syarat ya bisa dalam bentuk uang maupun amal. Kalau amal kita bantu tanpa syarat ya. Kita bantu bantu orang nih. Orang sedang bangun apa namanya? Bangun rumah. Kita bantu ya. Tapi embel-embelnya ada anu harusnya kasih kasih kita berapa gitu. Wah, itu pakai syarat itu. Kalau tanpa syarat ya sudah dikasih. Alhamdulillah nggak dikasih, ya emang saya niat bantu, itu enaknya seperti itu. Kalau sedekah, ya. Maka jangan sampai kita mengharap sesuatu dari manusia. Pasti akan kecewa, pasti akan menyesal. Kalau niat sedekah ya tanpa syarat seperti itu, lebih enak, lebih ringan kita melaksanakannya. Ya, dan tapi semampunya. Jangan sampai kita berlebihan tidak sesuai dengan kemampuan kita. Misalkan kita diminta tiap hari ya, dan kita sampai bingung ini sedekah apa enggak ya. Perasaan diminta kok tiap hari. Ini yang salah siapa? Yang salah meminta atau kitanya sebagai people pleasure? Oh, kita yang nggak bisa nolak ya. Kalau sampai menzolimi waktu Anda, kalau sampai mengurangi kewajiban Anda, maka ya harus dirubah akadnya. Nanti dulu nih. Ini sudah tiap hari, maka ada kesepakatan di situ. Ya kalau tiap hari kita ada ongkos yang dikeluarkan. Nah, itu sudah harus apa? Jujur, fair, ya. Itu di situ akad. Pernah saya jelaskan tentang apa? Tentang akad ya di kajian sebelumnya. Yang membedakan antara fikih dengan apa? Dengan sistem yang lainnya adalah akad, adanya akad, kesepakatan. Dan kesepakatan itu ya ketika bisa berubah, batalkan dulu yang sebelumnya gitu. Maka eh, yang sebelumnya sedekah, oke sudah selesai lah. Tapi karena ya terus menerus tiap hari ya, misalkan kita ya sesuai dengan kemampuan kita aja, bantu 3 kali, sudah 3 kali, lebih dari 3 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Oh ya harus ada ininya, harus ada ujrohnya namanya. Biar kita semakin apa? Semakin semangat. Itu sudah masuk ke dalam nafkah infak ya, seperti itu. Barangkali seperti itu. Wallah alam. Baik, terima kasih Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi nih Ustaz. Kita dengan sedekah dan nyinggung sedikit tentang zakat nih Ustaz. Ustadz, perbedaan zakat harta dengan sedekah itu seperti apa? Apakah kalau kita sedekah sudah dihitung zakat harta? Seperti itu Ustadz. Iya. Zakat itu lebih kepada sesuatu yang wajib ya. Zakat. Kalau zakat harta ya, eh, ini sebenarnya masih banyak dikaji oleh para ulama zakat harta itu. Karena apa? Sedikit kita manipulasi harta dalam 1 tahun itu sudah tidak wajib lagi. Ya. Tapi kalau kita apa namanya niatkan untuk sedekah bukan termasuk pada zakat harta, tapi masuknya kepada sedekah dan masuknya kepada infak. Maka jangan sampai salah ini niatnya, ya. Sedekah, misalkan ya saya sedekahkan. Biasanya kalau yang sedekah itu tanpa syarat, ya. Kalau infak itu karena ada eh,
kewajiban, kemudian ada anjuran yang sangat, ya, infak itu, ya. Kalau zakat harta, yaitu seperti yang saya sebutkan tadi, masih ada eh, perdebatan antara ulama dalam bagaimana cara menentukan zakat harta ini. Karena ketika dalam mablag tertentu atau dalam 1 tahun itu mencapai nisab, dikurangi sedikit saja, itu sudah tidak harus dikeluarkan itu. Nah, makanya paling baik adalah kita fokus pada infak, sodakoh, dan zakat yang wajib saja. Nah, setelah kita melaksanakan kewajiban zakat, zakat fitrah ya berarti ya, zakat fitrah, zakat fitrah itu eh, sedikit kan, itu yang wajib. Ketika kita sudah melaksanakan yang wajib dan akadnya zakat fitrah, selesai, barulah kita tambahkan bentuknya infak, kemudian barulah kita tambahkan bentuknya sedekah, seperti itu. Itu caranya. Baik, terima kasih Ustaz. Ya, Ada pertanyaan lagi nih Ustaz di ya. kolom chat Zoom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau kita sedekah dibarengi dengan ijab, misal, supaya kaya raya tajir melintir. Waduh, itu seperti apa Ustadz? Ya, sebenarnya tidak apa-apa ya. Silahkan apapun lah. Permintaan seorang hamba itu nggak dibatasi kok sama Allah. Ya, itu permintaan seorang hamba tidak pernah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma memang ketika sudah minta, ya, kepada Allah, kita harus siap diuji. Itu walanabluwannakum, dalam ayatnya, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kalau kita sudah minta tajir melintir, ya, harus rela untuk diuji. Diuji itu gimana? Naqsim minal amwal, berkurangnya harta, ya. Berkurangnya harta. Bagaimana berkurangnya harta itu? Ada narasi seperti ini. Duh, yang halal aja, yang haram aja susah sekarang, apalagi yang halal. Barangkali ya seperti itu ya. Maka tidak apa-apa, silahkan saja minta kaya raya, tajir melintir, tidak apa-apa. Yang penting siap dengan konsekuensi niatnya, mempertahankan niatnya tersebut, dan siap dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah tajir melintir, makanannya biasa enak, besok nggak enak, bisa nggak kira-kira? Kalau nggak bisa, ya fala yalumanna illa nafsah. Jangan salahkan kecuali diri sendiri. Ya, seperti itu. Tapi kalau memang sudah apa namanya, niat menjadi orang kaya itu adalah agar ini adalah kelebihan saya ya Allah yang saya sudah rasakan dan yang sudah saya ketahui dalam saya mendedikasikan hidup saya untuk umat, bisanya lewat harta ya Allah, karena ilmu saya nggak punya, kemudian apa, manajerial saya nggak bisa, kemudian mimpin apalagi mimpin. Tapi kalau dagang saya mantep ya Allah. Dagang saya ini, orang jual 1.000, saya bisa jual 7.000. Gitu misalkan. Ya Allah, titipkanlah harta itu ya Allah. Titipkanlah harta itu agar amalan andalan saya adalah infak sodako dan membantu orang lain. Itu saja ya Allah. Karena saya juga bukan ahli ibadah. Saya juga bukan orang yang bisa mengatur. Saya juga bukan orang yang bisa ini, bisa itu. Cuma bisa dagang ya Allah. Dan bisanya minta kepadamu ya Allah untuk saya ini punya harta yang banyak. Agar saya mempunyai amalan itu ya Allah. Boleh-boleh saja. Tapi kebanyakan tidak kuat.
Kebanyakan tidak kuat ya, karena itu ujian itu. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, dan pasti akanlah kami uji kalian manusia minal khauf, ketakutan, wal ju', kelaparan, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, kekurangan jiwa, was samarat, kekurangan hasil pangan, wa basyiris sabirin. Nah, ini jadilah orang yang bersabar. Ya. Berilah, ini Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa orang sabar itu? Alladzina asabathum alladzina idza asabathum musibah, ya. Mereka adalah orang-orang yang jika tertimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu. Nah, yang penting siap diuji, ya, dan siap istirja. Istirja itu apa? Ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau asalnya miskin ya apa-apa, rela miskin, rela jadi miskin. Ya. Oh, ya terus saja apa meminta itu. Maka permintaan se se apa ya, semustahil apapun silahkan minta saja. Tapi kita harus tahu resikonya dan sadar bahwasanya semua permintaan kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah. Baik, Ustadz. Ini ada pertanyaan lagi, mungkin nyambung dengan yang sebelumnya dan sudah terjawab tadi sama Ustadz ya. Iya, Ustadz, berarti kalau kita minta doa, misal seperti kaya berlimpah, pasti akan diuji sesuai dengan permintaan kita ya Ustadz. Nah, betul sekali. iya. Ya, betul sekali. Jadi eh, dalam memanage permintaan kita kepada Allah, Allah gampang, ya. Allah eh, tidak mungkin Allah tidak memberikan apapun yang kita minta. Semua permintaan hambanya pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita tahu konsekuensinya itu saja. Nah, yang kita cari dunia apa akhirat itu maksudnya. Kalau yang kita cari dunia, ya konsekuensinya apa yang ada di dunia dengan ujian-ujian tersebut. Kalau yang kita minta adalah akhirat, ya sudah tenang kita. Mau kurang kek, mau lebih kek, ya udah saya akhirat, udah saya nggak butuh ini. Nah, situlah ada makom namanya warok, ya, tidak butuh zuhud, ya, zuhud terhadap dunia, zuhud terhadap urusan-urusan manusia. Zuhud terhadap dunia, ya sudahlah, udah beres. Saya sudah selesai nih dengan ini, saya sudah selesai dengan itu. Zuhud dengan urusan manusia, ya orang-orang berbondong-bondong menginginkan sesuatu, saya waduh enggak lah, sudahlah cukuplah, saya ini saja, apa yang saya punya saja itu cukup bagi saya, begitu. Nggih, terima kasih Ustadz. Baik, Bapak Ibu, mungkin kita cukupkan ya untuk kajian kita malam hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan bisa diberikan keberkahan. Semoga kita bisa dimudahkan untuk mengamalkannya. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum ditutup, kita dokumentasi dulu ya, Bapak Ibu. Mangga. Yang memungkinkan untuk on kamera dipersilahkan untuk mengaktifkan kameranya. Kita dokumentasi dulu sebelum kita ditutup. Mangga, Bapak Ibu. Oke, kita untuk dokumentasi ada 2 sesi ya, karena kalau satu sesi nggak cukup nih layarnya. Baik, untuk sesi yang pertama ini. Siap, 1, 2, 3. Oke, ulang 1, 2, 3. Oke, untuk sesi yang kedua ini 1, 2,
Tiga. Oke. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih sudah bergabung di kajian kita pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Ustadz Mujahid ya yang sudah memberikan ilmunya kepada kami. Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan kajian hari ini. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ah, Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Mujid. Makasih Mas Muhammad Adib. Sehat selalu, dimurahkan rezeki. Assalamualaikum.